Saat indah Tuhan, saat berada di dalam hadirat-Mu, yaitu saat ini ya Tuhan. Suatu tempat yang sangat kami rindukan. Tiada yang lain Tuhan, selain di hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan, di sini Engkau hadir. Di sini kami dapat bertemu dengan Engkau. Kami bawa hidup kami saat ini, kami bawa penyembahan kami Tuhan saat ini, untuk sujud menyembah Engkau, satu-satunya Tuhan dan Allah kami, pemilik hidup kami. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Benar ya Tuhan, saat ini saat yang paling indah waktu kami menyembah Engkau. Katakan sama-sama pujian ini. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Amin. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu kami rasakan, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan kami rasakan Tuhan, ku rasakan. Amin. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan pujian ini saudara sekali lagi dengan segenap hati kita. Saat ini, saat indah. Saat ini, saat
saat aku menyembah Kau sekali lagi. Oh, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu, amin, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, kami nyatakan di dalam hadirat-Mu Tuhan adalah keindahan bagi setiap kami. Rasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami merasakan indahnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami menjaga dalam kehidupan kami, Bapa. Kami merasakan Tuhan wajah. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yang lebih lagi saat yang terindah hanya di dalam hadirat. Kami sambut berkat-Mu, kami menyembah Engkau di dalam kebenaran firman-Mu, kami memuji kebaikan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membuat kami positif dalam segala hal. Kami mengucap syukur. Itulah yang terbaik dalam kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan dan kuasa-Mu memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom, selamat biasa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat teduh bersama dengan Tuhan Yesus, refresh our soul, memulihkan keadaan kita dan mengembalikan kekuatan yang baru di pagi hari. Jangan mulai dengan kesungutan, jangan mulai dengan pikiran negatif. Dimulailah dengan segala apa yang Tuhan buat baik. Nah, Yohanes 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan hati karena kejadian mungkin. Juga engkau bersusah hati karena kejadian yang belum akan terjadi. Berilah hatimu untuk ruangan supaya imanmu bertumbuh semakin hari ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Sebab semakin engkau positif, semakin engkau mengalami berkat-berkat Tuhan. Mungkin kita negatif, berkat Tuhan itu jauh, saudara. Kebenaran firman Tuhan yang indah selama beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang kisah dari Yusuf. Saudaraku, dia adalah seorang yang memiliki iman yang tidak bersungut-sungut, menjaga hidupnya berintegritas. Maka berkat-berkat Tuhan disediakan bagi dia. Dia menjadi orang kedua di Mesir, dan oleh karena satu orang, dia telah membawa 66 jiwa dan beberapa hewan ternak, beberapa orang lainnya untuk dibawa pada keselamatan yang daripada Tuhan. Yaitu mereka ada di Mesir untuk dipelihara sebagai kawanan yang Tuhan diberikan tempat di Goshen. Satu orang menyelamatkan 66 jiwa, bahkan istri-istri dari yang lainnya, dan kemudian bangsa Israel ini berkembang menjadi bangsa yang besar, sehingga menjadi bangsa yang jutaan banyaknya. Saudara, waktu berganti, masa-masa keemasan dari Yusuf sudah berlalu. Terjadi pergantian Raja Mesir, Firaun, terjadi pergantian sehingga Raja Israel tidak lagi dikenal sebagai raja, ya sebagai satu bangsa yang
pernah berjasa lewat kehidupan dari Yusuf. Firaun berganti demi waktu, dan bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang sangat besar, menjadi bangsa yang sudah tidak dikenal lagi oleh Firaun-Firaun yang terkini. Dan kemudian mereka mengalami penindasan, mereka menjadi bangsa yang sangat besar dan mereka bertumbuh cepat sekali. Dan itu menimbulkan satu kewaspadaan di dalam diri bangsa Mesir. Akhirnya mereka memutuskan untuk setiap anak-anak sulung di Mesir, anak-anak sulung Israel yang lahir di Mesir, itu akan dimusnahkan. Mereka bekerja sama dengan bidan-bidan yang ada dan menyuruh bidan-bidan untuk membunuh anak-anak laki-laki yang lahir dari keturunan bangsa Israel. Tetapi bidan-bidan yang baik yang bernama Sifra dan Pua meloloskan beberapa anak-anak laki-laki. Salah satu di antaranya yaitu Musa. Musa adalah seorang anak laki-laki di Mesir yang lahir dari bangsa Israel. Kemudian Musa ini dilarikan, diselamatkan, ditaruh di satu keranjang yang dilapisi dengan ter dan gala-gala, dihanyutkan di sungai. Kemudian seorang putri Firaun menemukan Musa ini. Ketika dia menemukan Musa ini, dia sangat terpukau dengan keelokan dan rupawannya bayi mungil ini, lalu dia memutuskan untuk mengadopsi si Musa. Kemudian kakak Musa yaitu Miriam yang berdiri di situ berjaga-jaga atas bayi ini berkata, "Maukah engkau kucarikan inang pengasuh?" Lalu putri Firaun itu berkata, "Iya mau." Lalu dicari ibunya sendiri dan Musa disusui oleh. Setelah Musa selesai menyusui, Musa dibawa ke istana Firaun menjadi seorang pangeran di Mesir. Dia dibawa ke istana Firaun, dibawa di pangeran di Mesir ini, dididik sebagai anak Mesir yang terdidik. Tapi hatinya tetap mengasihi bangsa Israel. Suatu ketika bangsa Israel dan bangsa Mesir itu bertengkar, dia membela orang Israel itu dan membunuh orang Mesir. Saudara, itulah titik balik dia. Kemudian ketika dia membunuh bangsa Mesir, dia juga dipertemukan dengan orang Israel yang sedang bertengkar. Orang Israel itu berkata, "Engkau ingin membunuh juga seperti kami melihat engkau membunuh bangsa Mesir." Lalu ketakutanlah Musa dan dia lari padang gurun Midian. Di Midian dia ketemu dengan Sipora dan menikahi anak dari imam dari Midian. Di sana dia 40 tahun lamanya di padang gurun. Di padang gurun dia dibentuk oleh Tuhan. Lalu di Keluaran 3 dia dipanggil Tuhan untuk bisa diutus di tengah-tengah bangsa Mesir, diutus di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Mesir untuk membawa bangsa Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus, perjalanan panjang dari bangsa Israel ketika ada di tanah Mesir, ada seorang yang diangkat sebagai pangeran di tanah Mesir, yaitu Musa. Dan Musa adalah seorang Ibrani asli. Dia dibawa kembali ke tengah-tengah bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel, membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel bersama-sama masuk di tanah Mesir. Tapi kemudian Tuhan ingin membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebagaimana janji Tuhan kepada Yakub sebelum Yakub memutuskan untuk masuk ke tanah Mesir, bahwa aku akan membawa engkau kembali keluar dari tanah Mesir ini. Demikian, sebagaimana janji Tuhan kepada Yakub, dia akan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir. Maka melalui Musa, bangsa Israel ini dibawa keluar dari tanah Mesir. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 1 hingga Keluaran yang kelima dengan judul Be Positive. Karena sikap negatif dapat menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Satu orang yang bernama Yusuf, oleh karena sikapnya yang penuh dengan integritas, penuh dengan takut akan Tuhan, dia membawa keluarganya 66 jiwa plus dia sendiri dan plus istri-istri yang tidak dihitung jumlahnya itu masuk ke tanah Mesir dan diberkati di sana. Dia menjadi orang kedua di Mesir karena satu orang.
Nah, kemudian beberapa tahun, puluhan tahun berikutnya, bahkan mungkin bisa dibilang ratusan tahun, karena dari 66 menjadi jutaan jiwa, saudara. Ketika mereka sudah tidak dikenal oleh Firaun, mereka menjadi bangsa yang tidak lagi prioritas bagi Raja Firaun. Dari begitu banyak orang Israel ini, mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Saudara, satu orang Yusuf dapat memberkati begitu banyak orang. Tetapi sekian banyaknya orang Israel, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Selain daripada Tuhan mengutus Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari bangsa Mesir. Jadi saudara, bukan soal jumlah. Tetapi kalau ada satu orang yang berdiri bagi satu bangsa, satu orang yang benar-benar takut akan Tuhan, maka seluruh bangsa itu akan mengalami keselamatan. Karena penting bagi kita untuk belajar, jadilah orang yang positif. Jadilah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Walaupun ada jutaan manusia, tetapi tidak takut akan Tuhan, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi karena ada satu orang seperti Yusuf, seperti Musa, yang benar-benar bergantung hidupnya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Yusuf atau Musa bisa membawa satu bangsa ini keluar dari keterpurukan. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap negatif dapat menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Sebaliknya, mari kita memiliki sikap yang positif. Di dalam kitab Keluaran 2, Musa diutus Tuhan. Di ayat yang ke-23, Musa diutus Tuhan karena Tuhan melihat keadaan bangsa Israel. Tuhan memiliki janji kepada Yakub bahwa dia harus mengeluarkan Israel ini dari perbudakan Mesir. Satu saat nanti dia harus keluarkan. Dan lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara, ingatlah bahwa apapun yang menjadi seruan doa kita, teriakan kita kepada Tuhan, Allah mendengar. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan mendengar doa dan seruanmu. Ketika engkau di dalam tekanan, maka Tuhan akan mendengar dan memulihkan keadaan engkau dan menjawab doa-doamu. Ketika waktu itu orang Israel mengeluh karena perbudakan, mereka berseru. Teriak mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar. Saudara, jangan takut, jangan gentar ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Saudara, yang kita akan belajar tentang sifat dari bangsa Israel ini, bahwa Yusuf telah membuat satu sikap yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi kita. Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya, bangsa Israel ini sudah sangat banyak dan mereka tidak lagi seperti Yusuf, tidak lagi seperti Yakub, tidak lagi menyembah Tuhan seperti yang sudah-sudah. Dan ada beberapa hal yang kita lihat di sini, mereka orangnya suka mengeluh. Lalu di Keluaran 3 dikatakan, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kita ingat bahwa kemarin kita sudah belajar tentang di Goshen. Mereka adalah orang yang dipisahkan di Goshen, dikuduskan di Goshen, karena mereka adalah orang yang cara hidupnya beribadah berbeda dengan bangsa Mesir, sehingga mereka menjadi kekejian bagi bangsa Mesir. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Ibrahim, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Mereka adalah bangsa yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel yang sudah begitu banyaknya, mereka harus terpaksa dibawa keluar dari Mesir karena mereka sudah tidak lagi beribadah. Dan itulah merupakan tujuan utama mengeluarkan mereka dari Mesir, supaya mereka dapat beribadah kepada Allah di gunung ini. Artinya, mereka selama di Mesir yang sudah beranak cucu menjadi bangsa yang sangat besar, mereka tidak lagi beribadah. Nah, saudara yang diberkati, ini adalah poin kedua di mana disinilah letak bagaimana kenapa Israel itu menjadi hubungan yang sudah sangat jauh dari Allah. Karena mereka orang yang ketika mereka dapat tekanan, yang mereka lakukan adalah mengeluh. Kalau kita belajar di dalam kehidupan Yusuf, Yusuf tidak pernah mengeluh. Tetapi di dalam tekanan, dijadikan tekanan, proses, dan ujian itu sebagai alat untuk membuat dia memiliki iman kepada Tuhan. Saudara, mengeluh adalah hal negatif yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sekalipun ketika mereka mengeluh, Tuhan mendengar. Tapi saudara, orang yang mengeluh dan mengeluh, dia tidak memiliki hal yang positif thinking di dalam dirinya. Selalu bersungut, selalu mengeluh. Saudara,
dan mereka tidak lagi memiliki ibadah yang benar-benar ibadah kepada Tuhan. Makanya mereka perlu dibawa keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Saudara, kadangkala masalah yang timbul dalam diri kita karena kebanyakan kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan hidup kita kecuali dengan mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Bukan berarti saya menyalahkan orang yang mengeluh, tidak, saudara. Tetapi ketika kita mengeluh, kita tidak cari jalan untuk berhubungan dengan. Yang kita lakukan adalah mengeluh aja, mengeluh aja. Belajar dari Yusuf yang sudah kita belajar kemarin. Ini terjadi degradasi kehidupan rohani di dalam kehidupan bangsa Israel. Yusuf yang seorang diri itu mengalami tekanan yang luar biasa. Banyak sekali tekanannya. Tapi dia bisa menjaga hidupnya beribadah dan takut akan Tuhan. Serta tidak pernah mengeluh. Tapi bangsa Israel yang begitu banyaknya ini, mereka mengeluh dan mengeluh karena perbudakan yang mereka alami. Saudara, Yusuf juga mengalami bagaimana kehidupan sebagai budak. Yusuf juga mengalami bagaimana kehidupan dijual. Yusuf juga mengalami bagaimana kehidupan di penjara. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Di sini yang kita belajar, saudara, penting bagi kita untuk memiliki sikap yang positif pada saat mengalami persoalan kehidupan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan sekedar mengeluh. Tetapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Bangsa Israel tidak melakukan hal itu, saudara. Makanya mereka mengalami tekanan yang semakin hebat. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama yang harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Nah saudara, ketika bangsa Mesir, penjaga-penjaga Mesir meningkatkan tekanan mereka kepada bangsa Israel mengeluh dan protes, tetapi mereka terus menekan Israel dengan beban pekerjaan yang lebih banyak lagi. Hal itu menimbulkan kekecewaan dan sakit hati bagi para mandur Israel. Karena mereka kemudian merasa ditekan dengan semakin beratnya pekerjaan yang mereka harus terima. Ketika mereka merasakan hal itu, mereka menyalahkan Musa dan Harun yang waktu itu menghadap kepada Firaun untuk membawa mereka keluar untuk beribadah. Dan di dalam diri mereka menyalahkan Musa dan Harun. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, saya bisa bayangkan ketika mandur-mandur Israel itu melihat Firaun dan Harun, mereka memandang dengan penuh kecurigaan, dengan negatif, dengan menyalahkan dan berkata, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Jadi pada waktu itu mereka justru menyalahkan Musa dan Harun karena mereka menganggap bahwa perkataan Musa dan Harun kepada Firaun justru membuat Firaun makin benci kepada mereka dan menambah tekanan persoalan kehidupan dalam diri mereka. Saudara, sifat dari bangsa Israel, mandur-mandur Israel pada waktu itu, karena beratnya tekanan, mereka menjadi orang yang suka mengeluh, mereka orangnya yang tidak lagi konsisten beribadah, mereka orangnya negatif. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang ketika persoalan terjadi, bukannya kita cari Tuhan, bukannya kita berlutut dan kemudian menghadapkan diri kepada Tuhan dengan persoalan-persoalan kita, tetapi kita lebih suka melihat dan menyalahkan situasi. Menyalahkan orang yang membuat kita dalam tekanan, menyalahkan Musa dan Harun yang menurut mereka lah yang membuat masalah mereka menjadi semakin besar. Saudara, sifat ini berbanding terbalik dengan sikap dari Yusuf yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Bahwa sikap Yusuf adalah seorang yang menerima tekanan itu dan bahkan berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk maksud kebaikan. Dalam hal ini, Israel kembali masuk di dalam degradasi rohani. Mereka mengeluh, mereka menyalahkan, mereka tidak lagi beribadah, mereka tidak mencari Tuhan. Saudara, kejatuhan rohani yang paling dalam. Kalau kita melihat masalah, kemudian kita menjadi orang yang negatif. Kejatuhan manusia yang paling dalam, kalau dia mengizinkan dosa menguasai diri mereka, dan tidak mencari Tuhan, dan kemudian menyalahkan keadaan, dan berubah menjadi orang yang pahit, negatif, suka bersungut, mengeluh, dan menyalahkan keadaan.
Hal ini membuat bangsa Israel lebih lagi ada di dalam tekanan persoalan. Berkat akan menjauh daripada kita. Padahal nenek moyang mereka, Yusuf, ada di tengah-tengah mereka, sudah memberikan sampel sebagaimana Yesus Kristus yang pikul salib dan kemudian keselamatan itu terjadi. Saudara, ini harus menjadi pegangan bagi orang Kristen. Kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk sekedar percaya, melainkan menderita di dalam Kristus. Orang yang takut dengan penderitaan, negatif, mengeluh, menyalahkan keadaan, dan tidak mau mencari Tuhan, tidak mau beribadah, kita akan mengalami lebih banyak tekanan dalam kehidupan persoalan kehidupan kita. Israel setelah Yusuf tidak ada. Mereka tidak mau memandang Tuhan dalam setiap persoalan. Oke, mereka memang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tapi mereka gagal untuk melihat dengan positive thinking. Sebagaimana Yusuf melihat dengan cara pandang Tuhan. Saudara, positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. Zig Ziglar mengatakan hal seperti itu. Positive thinking akan membuat engkau melihat segala sesuatu jadi lebih baik daripada negative thinking. Kalau engkau dengan positive thinking, seperti Yusuf, dia positive thinking dalam segala hal, dia melihat Tuhan dalam segala hal. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak perlu mengulang, saudara bisa melihat 2 khotbah yang ke belakang, 2-3 khotbah yang ke belakang. Israel setelah Yusuf tidak ada, mereka tidak memandang Tuhan dalam persoalan mereka. Mereka juga tidak bersikap optimis dan positif. Menyalahkan segala sesuatu, mengeluh, dan menganggap tekanan yang begitu berat. Mereka tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, bahkan tidak ada persembahan untuk Tuhan. Mereka tidak pergi beribadah ke gunung Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memiliki inisiatif mengirim Musa dan Harun untuk membawa mereka keluar dari sana supaya bisa beribadah ke gunungnya Tuhan. Ini hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, engkau mungkin belum punya anak, engkau mungkin belum punya berkat, engkau mungkin belum punya apa yang kau kehendaki, engkau punya banyak masalah dengan iparmu, dengan saudara-saudaramu. Saudara, jangan negative thinking dan menyalahkan keadaan. Sebab itu akan menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Apalagi kalau tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tidak lagi mempersembahkan persembahan korban dan syukur. Saya tidak bisa lagi memuji, saya tidak bisa lagi menyanyi. Hati saya pahit, saya tidak bisa lagi memandang kepada Tuhan. Di sini saudara, kita akan semakin memiliki banyak masalah di dalam kehidupan kita. Zig Ziglar saja dia seorang yang berkata, positive thinking will let you do anything better than negative thinking will. Saudara, orang yang positive thinking akan melakukan lebih banyak yang luar biasa daripada orang yang negatif. Mau pengen ini curiga terus. Pasti Tuhan tidak akan menolong saya. Saudara, orang yang curigaan, berkat makin jauh dari hidupnya. Orang yang curigaan, dia akan semakin dijauhkan dari pertolongan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Udah bukan zaman yang sekarang kita menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Itu berkat yang tadinya udah di depan mata, itu makin menjauh. Saudara, bagaimana Yusuf, dia melakukan crash program yang untuk menjadi orang kedua di Mesir dia butuh 13 tahun. Only 13 tahun. Semakin kita positive thinking, semakin kita memiliki iman yang luar biasa, maka berkat itu semakin mendekat dalam kehidupan kita. Semakin ada banyak tekanan dan respon kita benar di hadapan Tuhan. Bahkan justru kita semakin menunjukkan takut akan Tuhan kita kepada Tuhan. Berkat itu semakin mendekat. Amin. Ingat renungan kita kemarin, waktu di Goshen, tempat pemeliharaan Tuhan di tengah bangsa asing, kita merenungkan bahwa pertama, pandang Tuhan dalam setiap persoalan. Seperti Yusuf, dalam segala hal, positive thinking. Saya mendorong pada pagi hari ini saudara-saudara yang punya masalah, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dan lihat Tuhan di balik setiap salib. Goshen tempat pemeliharaan Tuhan. Puncaknya ketika Yusuf menyelesaikan segala ujiannya dan dia berkemenangan, positive thinking. Dia pandang Tuhan dalam setiap persoalan. Dan kedua, dia tidak pernah menyalahkan. Kakaknya dia tidak salahkan. Istri Potifar dia tidak salahkan. Juru minum anggur tidak dia salahkan. Dia tidak salahkan kakak-kakaknya itu yang sudah memasukkan dia dalam penjara. Dan dia tidak ambil kesempatan untuk balas dendam. Bagaimana positifnya dia, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan terjadi, saudara. Bagaimana dia percaya pada pemeliharaan Tuhan. Sehingga, bayangkan saudara, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan, dia betul-betul percaya bahwa Tuhan akan memelihara 7
tahun kekurangan tersebut. Dia tuh betul-betul percaya pada pemeliharaan. Saudara, Israel ketika dia menjadi banyak dan sangat banyak, mereka tidak lagi memiliki mental seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Saudara, banyaknya orang tapi tidak punya iman, itu tidak sebanding dengan Yusuf yang seorang diri tapi tidak punya iman. Makanya saudara, satu orang yang positif, beriman, dan takut akan Tuhan itu jauh lebih berarti daripada jutaan orang yang sama-sama bergandengan tangan, punya satu komunitas, tapi nggak punya iman. Israel yang begitu banyaknya tidak mampu meloloskan diri dari bangsa Mesir yang menekan mereka. Tapi satu orang Yusuf mampu menyelamatkan keluarganya. Bukan cuma itu, mampu menyelamatkan satu bangsa di Mesir dengan memelihara kehidupan mereka di tengah-tengah kekurangan. 7 tahun kekurangan. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu selalu mempersembahkan kambing, domba, hewan, dan ternak di Goshen. Makanya kambing, hewan, ternak itu merupakan kekejian bagi Mesir, tapi tidak bagi mereka karena mereka itu jadikan itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Yang kelima, dia terus beribadah. Apapun keadaannya dia terus beribadah sehingga bahkan Firaun pun mengakui dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jangan takut ibadahmu ditolak manusia. Sebab Tuhan menerima ibadahmu. Amin. Hal yang menjadi pelajaran bagi kita, Israel tidak lagi melakukan hal itu. Itu sebabnya Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar. Saudara, think positif. Belajar kembali dari sikap Yusuf. Dan bagaimana satu orang Yusuf menyelamatkan satu bangsa, satu orang Musa menyelamatkan satu bangsa. Artinya, iman lebih penting daripada kawanan. Iman lebih penting dari banyak orang yang pikirannya salah. Iman lebih penting daripada banyak orang yang sama-sama terjebak di dalam keluhan negative thinking. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Israel melakukan 5 dosa, percabulan, persungutan, penyembahan berhala, hawa nafsu. Itu semua membuat mereka masuk di dalam pencobaan di padang gurun. Makanya saudara, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu hal-hal negatif itu harus dibuang di antara kamu. Hendaklah kamu seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ambil waktu sejenak 1 menit. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Sudahkah saudara mengampuni seorang dengan yang lain? Mungkin saudara hari ini dalam pergumulan, saya pengen masalah saya diselesaikan. Lihat dulu hati kamu. Apakah kamu menyalahkan? Lihat dulu kedalaman hati kamu. Apakah kamu masih simpan kepahitan? Belajar dari sikap dari Yusuf. Yusuf menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Buang saudara, buang. Kalau hari ini kau dapati kau punya masalah hati, hendaklah kamu penuh kasih mesra. Balik lagi, kasih mula-mula kepada suami, balik lagi kasih mula-mula kepada Tuhan, balik lagi mengampuni. Anak-anakmu engkau ampuni. Saudara, demikianlah segala pertikaian, kegeraman, fitnah dibuang dari antara kamu. Bukan cuma kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Fitnah itu artinya mengucapkan hal-hal yang negatif yang lebih jelek daripada yang sesungguhnya. Berkata-kata yang tidak benar kepada orang lain. Saudara buang semuanya itu. Maka saudara akan melihat orang yang positif. Berkat itu makin lama makin dekat. Makin lama makin mendekat. Amin. Tangkap ini saudara. Dan ketika hatimu sedang terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar untuk memaafkan. Amin. Maafkanlah orang yang bersalah kepadamu. Hari ini kalau engkau mengingat suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang-orang yang ada di tempat kerjamu, orang-orang yang mengakibatkan engkau mengalami masalah begitu banyak, itu ampun. Yusuf mengampuni, makanya dia bebas, dia free. Yusuf tidak terluka, bahkan ketika ayahnya meninggal, dia tidak ambil kesempatan untuk balas dendam. Dia diberkati, saudara. Orang yang diberkati tidak punya waktu untuk membalas jahat dengan jahat. Jangan sedih, kamu tidak hancur. Kamu sedang dibentuk. Sabarlah untuk saat ini. Percayalah, Allah sedang merencanakan kebahagiaan bagi hidupmu. Amin. Buka tanganmu saudara. Lepaskan pengampunan. Be positif. Jadilah wanita yang kuat. Jadilah pria yang kuat. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa di surga,
Kami sadar bahwa hari ini ada pribadi-pribadi yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka dengan segala pergumulan mereka mungkin disakiti. Ajar kami untuk tidak balas jahat dengan jahat. Buang segala kepahitan, kegeraman supaya kami menjadi orang yang positif. Sikap yang positif mendekatkan kami kepada berkat. Sikap yang negatif menjauhkan kami daripada berkat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang masih dalam bergumul dengan jawaban-jawaban doa, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan mereka untuk menjadikan mereka lebih daripada pemenang. Ini doa kami Bapa di surga. Kami buka hati kami buka tangan kami untuk terima kasih karunia daripada-Mu. Jadi orang yang lebih baik, pandang Tuhan di balik persoalan, kami akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur. Amin. Be positif hari ini, saudara. Jangan menyalahkan orang lain. Dan terimalah berkat-berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup. Amin. Tuhan berkati. Shalom.